Justru relasi menjadi apa? Menjadi semakin meningkat dengan adanya penderitaan. Kalau mau kawin, dia nanya kepada mama papanya, "Pah, mah, mau ngasih mobil, mau ngasih rumah enggak?" Istrinya ini pendapatannya 3 kali lipat dari suaminya. Ya semua 5-5-nya tuh enggak bawa. Akhirnya satu tanya kepada saya, "Lo mau bawa uang enggak?" "Bawa," kata saya tuh. "Saya kan tadi habis misa, ada uang kolekte." "Ya sudah, bayarin dulu Romo." Konflik menyebabkan apa? Menyebabkan orang akhirnya sampai kepada kata-kata, "Yuk kita udahan aja. Saya sudah capek dengan kamu. Saya sudah jengkel dengan kamu." Saya pernah ngomong di salah satu TikTok, "Bapak Ibu, kalau mau cerai, Anda harus undang orang-orang yang dulu Anda undang waktu perkawinan. Karena Anda sudah mengecewakan mereka." Bapak Ibu, coba lihat data ini, menyedihkan. Fenomena perceraian 2017 sampai 2020, angka perceraian di Indonesia per hari 1170 pasangan per hari. Dan kalau dikalikan 365 dan dijadikan 3 tahun, ada 1.281 sekian yang cerai. Dan ini yang terdata. Dan ini bisa jadi orang Katolik. Karena banyak orang Katolik yang mengatakan gereja tidak ada cerai. Ya sudah, kita cerai saja, kita sipil, bereskan. Dan data ini bukan hanya dibuat oleh aktivis perempuan, rupanya Kompas pun melakukan data dan hasilnya mirip. Tahunnya berbeda, 2019 sampai 2021. Totalnya sama, 1.232. Menyedihkan. Dan kalau Anda lihat dari statistik, siapa yang menuntut cerai lebih banyak? Suami atau istri? Wush, lihat, banyak yang teraniaya di belakang sana. Istri. Karena itu tadi, istri selalu mengatakan saya punya masalah dalam hidup keluarga. Maka kalau saya tanya bapak-bapak itu, "Pak, gimana keluarganya?" "Baik-baik saja Romo." "Oke." Tapi di saat saya tanya istri, "Bu, gimana keluarganya?" 5 polio keluhan semua. Ah, Romo, menyedihkan. Ah, tidak seperti yang dibayangkan suami saya, Romo. Wong lampu mati aja, Romo, itu sudah sebulan tidak diganti-ganti. Malah saya yang naik tangga, suami saya malah di bawah. Terus bu. Awas tiba. Yang tiba tak jaluk ke Romo ning kene yo, kon doa yo, gitu ya. Bagi seorang ibu, masalah juga dengan suami yang seringkali menjengkelkan. Masalah apa? Misalnya naruh handuk, naruh piring bekas makan. Itu bisa menjadi jengkel. Kalau tiap hari Anda pikirkan. Karena suami itu tenang, kalau melihat rumah itu acak-acakan, tidak ada masalah. Tapi kalau perempuan lihat rumah acak-acakan, tenang atau tidak? Enggak, perempuan akan beresin. Karena suami apa? Suami itu menganut pandangan Yesus saja lahir di kandang domba, acak-acakan. Jadi kalau rumah kita acak-acakan, biarlah dijadikan tempat Yesus lahir di sini gitu. Jadi kita suka marah. Karena apa? Karena perbedaan. Bagi saya masalah, bagi dia tidak masalah. Bagi saya menjengkelkan, bagi dia biasa-biasa aja. Itu. Akhirnya konflik terus. Tidak pernah nyambung terus. Perempuan. Nah, ini bagus, 2022 rupanya Jawa Timur menduduki peringkat kedua di dalam kasus perceraian. Nah, sekarang mari kita lihat ada penyebab perceraian apa. Pertama,
Nah ini, kalau udah cerai akhirnya tulang rusuk terpaksa menjadi tulang punggung. Yang tadinya harusnya menjadi pendamping, akhirnya Anda harus bekerja keras sendiri. Pertama, yang menyebabkan cerai adalah intervensi mertua. Mertua ikut campur kepada keluarga anaknya. Apalagi sekarang itu, anak-anak sekarang rentan banget dengan yang namanya penderitaan. Sedih sedikit, menderita sedikit, langsung ngadu pada orang tuanya. Betul atau tidak? Ya, dulu Bu, waktu Ibu menikah, Ibu kecewa dengan Bapak, Ibu langsung ngadu pada orang tua? Enggak pernah. Karena pada saat ngadu, Ibu akan berkata, salahmu dewe, kawin BDE. Kuwi kan kowe sing gelem to, rasakno. Nah, ibu-ibu sekarang di saat anaknya, kenapa? Anaknya karena cuma satu, disayang, dua, berharga. Lalu anak ini menderita dalam perkawinan, mertua ini pun akhirnya bisa menjadi setan. Dengan berkata apa? Ya wes nak, kalau udah nggak cocok ngapain toh? Tinggalkan saja, tinggalkan. Kamu masih punya orang tua, pulang wae Bali. Kowe anakku, lihat. Nggak bisa seperti ini. Juga seringkali mertua ikut apa? Ke keluarga anaknya, ngomong ke pasangannya. Misalnya anaknya dia laki-laki, yang mantunya perempuan. Mantuku, jangan lupa ya, anakku ini setiap hari selalu makan jus pagi-pagi. Minumnya jus kedong-dong, pepaya dengan mangga. Kamu buat ya setiap pagi. Ya mak. Dia datang ke rumah, langsung ngomong kepada suaminya, lu setiap pagi makan jus kedong-dong, mangga, pepaya. Lu buat sendiri ya. Diatur oleh mertua, campur tangan. Maka kita akhirnya anak merasa bahwa dilindungi. Akhirnya anak tidak tahan dengan penderitaan. Ingat, di dalam hidup berkeluarga penderitaan itu seperti tadi, mengatakan apa? Menguduskan. Justru relasi menjadi apa? Menjadi semakin meningkat dengan adanya penderitaan. Memang harus melalui itu. Yang kedua adalah masalah ekonomi keluarga. Saya sedih, anak-anak sekarang itu kalau mau kawin, dia nanya kepada mama papanya, "Pah, mah, mau ngasih mobil, mau ngasih rumah enggak?" Anak-anak sekarang tuh kayak gitu. Mau ngasih apa aku nikah. Sedangkan Anda waktu nikah, Anda harus jual motor segala-galanya untuk pernikahan Anda. Anak sekarang nuntut. Maka saya salah satu imam yang maaf, tidak setuju kalau rumah dikasih oleh mertua. Apalagi itu mertuanya dari mertua pihak wanita. Itu laki-lakinya langsung powernya turun. Karena apa? Si wanita akan ngomong tanpa sengaja, kamu tinggal di rumah siapa? Ayo di rumah siapa? Tanpa sengaja mungkin main-main, tapi itu menyakiti. Karena pria itu sangat sensitif dengan namanya power. Di saat dia merasa tidak berguna, tidak berharga, dia akan akhirnya apa? Menjadi brutal. Saya pernah punya kasus suami amat sangat kasar menempeleng istrinya. Waktu saya coba lihat kenapa istrinya kerja, suaminya kerja. Istrinya ini pendapatannya 3 kali lipat dari suaminya. Maka suaminya merasa saya di bawah kamu. Jadi kita masalah ini kalau tidak dibicarakan akan menjadi pemicu konflik.
Maka harus jujur, menerima. Memang yang istrinya ngomong, saya enggak ada masalah kok. Ya enggak ada masalah, tetapi suami juga punya perasaan. Punya perasaan. Dan masalah ekonomi. Yang membuat hancur adalah apa? Uang tidak diberikan dan dikelola bersama-sama. Itu menyedihkan. Suami kerja, lu pegang uang sendiri, saya pegang uang sendiri. Kita bagi, ada uang untuk bersama-sama, untuk anak kita. Ibu-ibu hati-hati, hati-hati. Ini yang saya sering saya hadapi. Suami kalau sudah pegang uang tanpa aturan, dia bisa kemana-mana. Dia bisa pindah kemana-mana. Hati-hati. Ya jangan juga terlalu menjatah suami. Kasian. Saya pernah ceritakan, saya habis badminton, ditraktir oleh bapak-bapak. Romo kita makan sate kambing, yuk. Setelah makan sate, itu bapak-bapaknya tuh ngobrol. Kamu yang bayar ya? Aku orang go duit. Kamu yang bayar? Aku rajin dikei mbek bojoku duitnya aja. Aku orang gowo gitu. Terus akhirnya semua lima-limanya tuh nggak bawa. Akhirnya satu tanya pada saya, Romo bawa uang nggak? Bawa, kata saya tuh. Saya kan tadi habis misa, ada uang kolekte. Ya sudah, bayarin dulu Romo sate kambingnya. Itu sate kambing haram yang saya makan dari uang kolekte gitu. Jadi saudaraku, lihat, kita pun harus terbuka. Jangan sampai berprinsip uang suami, uang istri, ya uang istri. Ada para suami berkata, Romo, istri saya itu kalau udah masuk sulit keluarnya. Sulit, pelit banget. Yahudi sekali istri saya itu gitu. Dan para suami kadang-kadang saya lihat begitu sayang dengan istrinya, memegang istrinya pada saat jalan-jalan di mana? Di mall. Selalu dipegang istrinya. Wes meneng. Rene wae. Karena perempuan itu selalu penasaran gitu. Walaupun tidak punya duit, tetap tanya berapa harganya itu gitu. Kalau laki-laki kan malu, unduran duit kok takon-takon gitu ya. Tapi kalau perempuan, sorry, tidak ada urat kemaluannya gitu ya. Takon berapa ini, berapa? Kok mahal sih gitu ya. Padahal udah jelas dia nggak bawa duit gitu ya. Jadi lihat, masalah ekonomi sekali lagi harus dibuka. Harus dibuka. Sama ada yang berbicara, Romo, boleh enggak saya memberi bantuan kepada orang tua saya tanpa sepengetahuan pasangan saya? Dia kan orang tua saya. Oh betul, itu orang tua Anda. Tetapi salah pada saat Anda memberi bantuan pada orang tua tanpa sepengetahuan pasangan. Kenapa? Ingat, dalam perkawinan adalah kesatuan. Masalah istri ya masalah suami. Beban istri ya beban suami. Keluarga istri ya keluarga suami. Ini. Yang ketiga adalah masalah komunikasi. Itu yang tadi saya katakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu beda cara berkomunikasinya. Suami banyak sekali diam, hening. Dan suami kalau punya masalah, apa yang akan dilakukan oleh para laki-laki kalau punya masalah? Benar. Kalau laki-laki punya masalah, laki-laki akan menarik diri, diam. Maka istri salah. Kalau suami punya masalah, jangan ditanya, Pak, ayo cerita, punya masalah apa? Cerita, mbok cerita. Iki bojomu cerita. Suami akan, apa sih? Karena suami bukan tipe yang bercerita masalah. Enggak. Kalau perempuan punya masalah, apa yang akan dilakukan? Seluruh Jatirogo dengar saudara-saudara masalahnya. Dia akan cerita. Kenapa? Karena dengan cerita dia melepaskan perasaan tertekannya. Dia melepaskan. Maka saya selalu ngomong, hei orang Katolik, buatlah komunitas-komunitas. Supaya Anda bisa bercerita.
Komunitas persekutuan doa juga boleh saling mendoakan. Bukan hanya puji-pujian doang, saling mendoakan, menceritakan beban. Itu akan membuat pertumbuhan komunitas itu subur. Berceritalah. Para laki-laki memang jarang bercerita. Coba saja lihat para romo. Apakah banyak bapak-bapak yang konsultasi pada para romo? Sepi, tidak ada. Sepi. Kesusteran? Kesusteran nggak pernah. Ngirim makanan. Sepi. Laki bukan tipe yang mau cerita. Tetapi bukan berarti laki tidak butuh cerita. Pada saat keleknya, laki-laki akan ngomong. Tapi jangan dipaksa. Kalau perempuan nggak perlu dipaksa. Ngegelontor sendiri, saudara-saudara. Ini nanti saya tolong. Wih, udah lewat ya. Angelus maksud saya udah lewat. Lalu lihat bahwa di dalam hidup perkawinan, masalah komunikasi susah. Sering kali juga ada masalah-masalah lama yang belum terbereskan.